Karena setiap orang boleh punya cerita, karena setiap cerita boleh didengarkan semua orang. Inilah cerita supporter minggu ini. Cerita supporter episode kesekian dengan bintang tamu lagi-lagi wong Jawa Timur setelah kemarin Mbak Dianita Sima, sekarang Mas Bimo. Kenapa sampai Bimo Warkop ini nang Facebook Bimo Warkop, nah iki ya Bimo Warkop. Maksudnya apa iki? Sampean anggota Dono Kasino Indro piye? Seneng nang warkop aja karena ada gaji gratis. Oh iya, aku baru tahu Surabaya warung kopi nang wifi jadi ra payu, jadi Cak Teguh. Bener, bukan nggak payu ya, tapi ya hampir dipinggirkan dulu. Iya kan ya Allah, setiap bahkan ya warung kopi biasa-biasa gitu Indihome masangnya wah elok banget iki wong Jakarta wong Surabaya iki. Senengane cangkruk soalnya. Cak, apa jenenge nanya-nanya sampean mulai nonton balon ini umur pira, Cak? Pengalaman pertama zaman-zaman Demben, Cak. Ya diajak seperti yang lain, mungkin ya diajak bapak nonton bola. Dulu 10 Sama November. seperti yang lain lah. Ke Karanggayamnya dulu malah. Masih lihat-lihat internal gitu loh. Dulu kan kompetisinya di situ. Apa Cak sing membedakan animo bonek sekarang dengan bonek yang zaman dulu itu loh? Sing sampean ngerasane mesti sekarang apa wis lebih necis dengan seragame berbagai macam atribut atau piye yang membedakan dengan dulu? Kalau tentang atribut ini bahasa Jawa bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia aku malah nulis subtitle. Kalau tentang atribut dan lain-lain kan itu karena perkembangan zaman aja. Artinya semuanya akan berubah ke situ. Artinya sesuai dengan zamannya masing-masing. Atribut dulu ya zamannya dulu nggak mungkin kan zaman sekarang gitu. Contohnya kalau kita ngomong Persebaya kan, sekarang mungkin lebih bervariatif tentang atribut dalam artian store resmi ada, store usahanya clothing anak-anak juga lebih banyak. Kalau dulu kan bahasa anak dulu itu seragam tambak sarian, artinya gitu. Nggak ada namanya punya store khusus itu nggak ada. Beliau nggak tahu gimana. Kalau animonya juga karena zamannya berbeda, dulu mungkin belum ada kelompok-kelompok supporter, namanya cuma arek mana. Tapi sekarang kan punya identitas tersendiri. Sebenarnya sama saja, cuma sekarang kan lebih dalam tanda kutip ada kotak-kotak masing-masing. Itu menurut saya. Tambak Sari itu lanjut ya. Walaupun gimana Tambak Sari gimana? Tambak Sari itu 10 November itu. Ya, Tambak Sari nama kecamatan, nama daerahnya aja. Kalau 10 November kan nama stadionnya. Oh, itu dekat Wisma Persebaya bukan ya? Aku wis tahunnya ke Wisma Persebaya. Belakangnya. Burine. Ya, belakangnya juga Karanggayamnya juga lapangannya belakangnya. Oh, iya. Nah, apa jenenge Tambak Sari itu berapa kapasitasnya? Kalau di full kan mungkin ya sekitar 30-an, tetapi nggak layak lah kalau 30 mestinya 25 ribuan lah. 25 ribuan lah. Artinya ya selalu animonya juga selalu full ya. Nek pas zaman-zaman Demben ya. Selalu full karena akses ya. Paling mudah itu akses yang membuat full, walaupun mungkin katakanlah dalam tanda kutip bukan big match pun masih penuh gitu loh. Aksesnya terutama. Akses paling mudah. Tengah kota kan. Macet banget berarti ya. Zaman ya, dulu karena jalannya searah. Sudah nggak layak lah kalau untuk main sekarang, nggak layak lah.
terutama untuk lahan parkir dan lain. Kalau dipaksakan sih mungkin ya bisa, tapi ya tetap kesusahan lah. Terakhir Tambak Sari itu tahun piro, Cak? LPI masih Tambak Sari toh? Ya, kalau nggak salah terakhir yang lawan Persija FC yang ada yang meninggal itu loh, 2000 berapa itu? 2013 2013 ya, IPL. Iya, IPL. Ya, Ya, terakhir itu ya, terakhir dipakai. ya, yang lawan Persija apa Jakarta FC itu ya. Yang masih kasus Persija kayak dualisme gitu loh. Jakarta FC berarti ya. Jakarta FC ya. Sampean termasuk, aku membahas hubungan Solo dengan Surabaya kan menarik. Sampean termasuk orang yang dilemparin kereta ketika away ke Bandung bukan? Berangkatnya ya. Iya rasanya, Cak? Waduh, banyak yang cerita sudah lah. Aku itu selalu heran dengan perseteruan bonek dengan Pasopati itu loh. Mereka itu kan pulangnya kan juga iya. Pulangnya saya nggak ikut. Pulangnya kebetulan saya langsung ke Tangerang sih. Pulangnya kan lebih parah, dicegat loh. Ya, masalahnya saya nggak ikut pulangnya. Dan apa jenenge? Tapi perseteruan itu selesai dengan, ya bukan dengan begitu saja. Artinya, wes selesai loh, bubar, nggak ada runutan dendam dan segala macamnya gitu loh. Nah, apa namanya, pas Solo itu kalau nggak salah pernah away zamannya Pasopati from Solo with Love ke 10 November. Ya. Pernah waktu itu jadi saksi sejarah nggak, Cak? Pernah nonton nggak pas waktu itu? Nonton sih, tapi cuma nggak ikut apa Porteo dari Gubeng ke Tambak Sari ini nggak ikut. Zaman dulu itu emang wis ada konflik-konflik seperti itu ya atau belum? Konflik gimana maksudnya? Konflik maksudnya yo away wes gak aman atau segala macamnya, termasuk ketika lawan Arema atau gimana gitu. Itu zaman-zaman dulu itu apa sempat, kalau Persib dengan Persija kan dia sempat, supporter Persib sempat datang ke Lebak Bulus dan ikut mendukung kan zaman dulu sebelumnya. Apakah Arema dan Persebaya juga sampean pernah mengalami hal yang berdampingan seperti itu? Berdampingan sih enggak, sebenarnya tahun 2000 berapa? Arema yang kesini, tapi dikawal dengan ketat, dikawal ketat dan wah sudah ada sangat ketat. Nah, masalahnya yang bonek yang belum pernah sana, ya itu. Ya berarti artinya sampean ya mengalami saksi sejarah itu ya. Ya, tapi mereka di VIP kan, saya bukan anggota VIP itu. Tapi sekarang anggota VIP? Bukan anggota. Sekarang di GBT anggota VIP. Kalau ada duit ya beli super fan terusan biar dapat jersey kan lebih murah. Apa pertandingan apa, Cak, yang paling berkesan di GBT ataupun di 10 November? Sampai nonton apa? Kalau saya pribadi saya senang sebenarnya, bukan animo sih, tapi kesenangan saya sendiri itu pas lawan Manstrans Bandung Raya. Di Gina Beiro itu 97 ya. Karena kan MBR habis juara kan langsung DE bubar toh? Ya, pas juaranya Persebaya itu 97. Kenapa? Kenapa itu berkesan? Sangat berkesan bagi kan MBR waktu itu kan apa ya? The Dream Team lawan The Dream Team. Terus penontonnya meluber. Penontonnya benar-benar meluber itu. Karena kan waktu di Bandung kalah ya Persebaya. Itu pas kalau ditanya sebelumnya apa nggak ngerti, tapi saya sangat terkesan dengan laga itu dulu. 97 berarti ya.
Nek di GBT laga sing ndi Jak sing paling berkesan? GBT itu Persebaya juga susah menang. Yang berkesan kalau saya malah laga lawan KPR zaman Persebaya 1927 ya. KPR itu yang sempat mati lampu ya? Ya, Hmm. artinya ya mungkin dalam keadaan susah, nggak tahu siapa sponsornya, apa saya nggak mikirin gitu, bisa ngelihat orang laga Liga Inggris gitu loh, lawan Liga Inggris. Kan sesuatu yang saat itu nggak masuk akal. Dan ngelawan tim Liga Inggris itu bukan kali pertama Persebaya toh, sebelumnya PSV pernah ya? Apa Ajax ya? Kalau PSV yang main bukan Persebaya sih, Surabaya Selection. Oh, Surabaya Selection. Kalau Niak Mitra sama Aston Villa. Aston Villa. Arsenal. Oh iya. Ya, kalau Persebaya yang pernah malah dulu banget tapi nggak nonton ya, baca sejarahnya yang San Pauli kayak gitu. Kalau yang dulu banyak. Oh, dulu Persebaya pernah gitu? Ya, zaman dulu saya belum lahir lah. Banyak kalau lawan klub Eropa. Iya. Tapi sampean pernah ngalamin nonton Niak Mitra gitu? Ini sampean nebak umur gimana? Enggak, aku enggak. Aku zaman-zaman Galatama itu kan aku di Wonogiri, Jak. Wonogiri kan belum ada bola. Maksudnya aku harus ke Kalau Niak Mitra enggak, tapi Mitra Surabaya saya. Mitra Surabaya itu Uston gitu-gitu pernah di Mitra ya? Mitra Surabaya? Enggak, Marzuki Badriawan. Masuk gitu. Mitra Surabaya itu akhirnya dari apa? Mitra Kukar. Mitra Kukar? Kukar. Nah. Oh, iya. Kalau Asyabab itu mana? Surabaya, Asyabab Salim Grup Galatama SDS. Ya itu seangkatan itu. Oh, berarti dulu zaman dulu ada banyak tim di Surabaya berarti ya? Pas zaman Galatama. Ya. Apa? Mitra Surabaya Asabab. Asabab Salim Grup Galatama. Kalau dulu kan yang mendekati Surabaya Asab Niak Mitra. Mitra Surabaya itu setelah Niak Mitra. Iya. Karena nama-nama zaman dulu kan aku cuma bisa ngelihat dan maksudnya iso bermoco di koran-koran gitu kan. Karena belum pernah ngelihat langsung gitu loh. Wonogiri kan ada Wonogiri. Enggak ono toh. Gajah Mungkur itu. Gajah Mungkur Muryatama kan yang Kudus ya? Dia. Tapi bosnya ya bos Wonogiri. Ya. Cuman mainnya di Kudus. Dan itu pun di Kudus kan ini semusim tok kayaknya. Nah, aku terlalu muda untuk memahami itu, Cak. Artinya aku nggak gitu ngerti zaman-zaman dulu itu. Nah, Persebaya itu mulai masuk divisi utama tahun berapa? Wah, enggak apa lah. Enggak, sing DE menang karo Solo sing ribut yang Kediri kan 2000 berapa itu? Itu toh? Enggak, dari divisi utama itu. Iya kan itu final divisi utama ya? 2000 aku enggak apa lah. Ribut itu di Kediri. Iya, itu maksudnya apa sih? Mulai dari situ kan Persebaya tapi itu yang degrade itu ya enggak lah, karena itu urun Persebaya. Yang diulang 3 kali lawan Persik itu mana? Nah itu sesudah lawan Solo atau sebelum lawan Solo? Sesudah. Oh. Nah, itu kan yang playoff di Bandung kan? Berarti sempat vakum runway klub ya, sama seperti Pasopati ketika nggak punya klub ya, bonek itu. Iya. Dan yang menarik, aku pernah baca mereka nggak punya klub tapi mereka tetap latihan rutin Chen di Karanggayam. Aku nggak tahu itu maksudnya. Chen Clash. Iya, maksudnya emang rutin diadakan seperti itu.
Rutin sih enggak, tapi sering. Artinya jadwalnya ya kalau longgar misalnya minggu biasanya kan anak-anak sekolah kan minggu sore. Kebetulan di situ itu enaknya apa? Ada tribun, terus latihan sama lihat kompetisi internal. Jadi auranya aura pertandingan. Enaknya di situ. Saat Karanggaya masih belum dibongkar. Ya, 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 ya. Dan internal Persebaya itu lumayan oke ya dalam menelurkan pemain-pemain muda ya. Ya, seperti itulah. Karena mungkin seperti yang dikatakan banyak, aku baca sih. Anak muda semakin banyak menit bermainnya, katakanlah di levelnya. Secara mental kan lebih baik. Nah, Cak, apa sih itu kalau kelas Chan itu tribun mana yang make? Kan di GBT itu kan terbagi dan berbagai macam tribun. Giliran kadang giliran. Kadang minggu ini misalnya dari teman-teman GN, minggu berikutnya dari teman-teman G21. Kalau yang di Karanggayam ya, ada juga di tempat lain dari Tribun Kidul sama Tribun Timur. Ada di dua tempat lain. Kalau yang di Karanggayam itu biasanya anak-anak GN sama G21. Kan lebih dekat. B21 itu tribunnya Cak Joner ya? Ya, almarhum. Jadi ini ada berapa tuh? Selatan, Utara, Timur, G21. 4 tribun. 4. Hubungan mereka piye, Cak? Hubungan apa nih? Hubungan antar tribun itu. Atau apakah ada, kita hari ini partai ini ada koreo ini, atau emang itu kebijakan masing-masing tribun? Ngono-ngono gitu. Sebenarnya bukan kapasitas untuk menjawab, tapi ini lihat orang luar ya, saya orang luar. Biasanya mereka punya tim kreatif sendiri-sendiri. G21 punya, Timur juga, kayaknya mereka punya konsep sendiri-sendiri. Tentang keluarnya biasanya juga sendiri-sendiri. Tapi di satu waktu biasanya mereka juga membuat satu koreo. Artinya satu koreo artinya mungkin beda-beda, tapi mungkin awakmu metu menit sekian, awakmu metu menit sekian, sepertinya seperti itu. Tapi konsepnya yang saya tahu sendiri-sendiri. Kan mereka punya tim kreatif masing-masing itu. Iya. Turunan yang jelas. Nah, aku meneh ya, aku sebenarnya pengen ngulik-ngulik zaman-zaman Demben, cuman sampean nggak mau dibilang tua, ya nggak situ. Asem. Kalau ngulik zaman band, mending ke teman-teman PSP. Lebih enak. PSP apa? Pemerhati sejarah Persebaya. Lebih valid nanti. Artinya secara data mereka menyiapkan. Aku mesti ada di situ, tapi kebetulan pojok di gini lah. Mending sama teman-teman PSP nanti. Ya, soalnya kadang-kadang kan nonton tweet kan itu zaman Demben aku siapa iki nggak ngerti gitu. Kayaknya sampean apal banget gitu kan. Cak, wae paling atuh nang ndi, Cak? Saya nggak jauh-jauh lah. Enggak paling atuh lah. Wae paling berkesan lah karena jarak itu tidak menentukan. Tapi yang paling wah enak banget gitu. Enak banget berarti ya Solo. Artinya stadionnya di tengah, pas Piala Presiden itu loh, bukan lawan Persib. Piala Presiden mana? 8 besar Piala Presiden. Ya, kalah sama PSMS satu penalti itu loh. 2018 ya. Dan apa ya? Solo dan Surabaya wis kaya Surabaya dengan Bandung ya. Keakrapannya maksudnya. Aku beberapa kali ngeliat di markas Iwan Walat itu anak-anak bonek nginep nang kono gitu-gitu wis kaya seduluran karo Bandung lah gitu. Ya alhamdulillah lah, senior dulu katakanlah nyambungno lagi itu kan bukan kerja yang ringan, katakanlah bawa tanah gitu kan, teman-teman pasti
banyak yang lebih tahu lah. Iya. Ini bukan butuh proses lah seperti itu. Tapi aku heran apa ya yang membuat nggak ngerti sih ya walaupun belum semua ya mental arek-arek Surabaya berubah, stigmanya udah mulai berubah gitu loh. Itu sebenarnya dengan cara apa ya menurut versimu sing tak ngerteni? Maksudnya ketika mereka yo isih eneng sih sing liar-liar tapi Ya. tapi yang tertib itu juga banyak sebenarnya gitu loh. Itu menurut sampean apa? Karena emang edukasinya oke dari atas ke bawah atau piye? Kalau aku ya menurut versi aku ini bagian dari salah satu nilai positif ada kotak yang saya bilang ada tribun. Artinya kalau dulu kan menyeluruh, katakanlah belum ada kotak-kotak, sekarang menyeluruh, katakanlah tribun G21 misalnya. Mereka kan mengedukasi teman-temannya di G21, terus tribun timur di tribun timur itu dan di bawah tribun itu kan banyak komunitas-komunitas. Nah, dari komunitas itu mengedukasi teman-temannya yang lain. Jadi itu menurutku yang lebih apa sedikit demi sedikit ya, enggak frontal citra bonek, bukan citra sih ya, perilaku bonek membaik. Saya belum ngomong baik tapi membaik, proses lah. Iya. Yang susah kan sekarang kan karena masanya banyak. Jadi ada yang katakanlah ya belum teredukasi, kadang ada yang juga yang katakanlah ya memang yang dari bukan di luar itu kadang kan kita nggak ngerti gitu. Teman-teman luar kota juga mendidik, katakanlah mengedukasi anggotanya seperti itu. Jadi bukan dari atas, tapi artinya memang dari kamar-kamar kecil yang jadi membesar gitu. Iya, karena kan bonek tidak punya ketua umum yang dia bisa ngasih komando kebijakan ya, benar ya. Artinya dari tribun-tribun itu yang bisa nurunin, oh ini seperti itu ya. Betul. Berarti berbeda, sampean merasakan perbedaan dengan ketika zaman dulu, ketika masih terkumpul dalam satu stadion. Mengingatkannya lebih susah ya? Dengan mengingatkannya lebih susah. Tadi kan pertanyaannya kenapa lebih membaik dulu ya? Membaik dulu. Sebelum bukan berarti dulu jelek. Artinya tadi pertanyaannya bagaimana kok bisa seperti itu perubahannya? Nah, jawabnya gitu. Kalau dulu kan, kalau saya ngelihat, nah ini menurut pandangan saya, dulu kan ya namanya zaman dulu kayak semacam organisasi zaman perserikatan misalnya, dulu kan ketua umumnya pasti wali kota, bawahnya kecamatan, kelurahan, dan lain-lain, koordinasinya kan lewat Pak Lurah dan lain-lain kayak gitu. Artinya ada birokrasi kayak gitu. Kalau sekarang kan misalnya mau tinggal per tribun, koordinasinya tribun, nggak pakai kecamatan ini memberangkatkan sekian kecamatan ini, beda bahasa mungkin ya dulu sama sekarang. Kalau sekarang berarti koordinatornya per gate gitu-gitu ya? Kayak misalnya mau away kemana, pembukaan daftaran gitu-gitu, yang dikoordinir masing-masing gate. Tribun. Masing-masing tribun, nanti koordinasi jadi satu. Jadi kan misalnya jatah 2.500 misalnya, dapat 2.500, itu dibagi langsung, berarti 500 gitu. Kan mereka punya grup sendiri, artinya grup untuk koordinasi gitu loh. Nah, itu salah satu juga yang membuat untuk edukasi bonek kayak gitu, ada koordinasi antara masing-masing tribun. Bagusnya di situ. Nah, berarti kalau kereta langsung nego ke PJKI ke perkereta apiannya, PJKAI-nya atau gimana kalau kayak gitu? Apa langsung sistem ngebookingnya kereta gimana ya kalau away gitu ya, kan banyak tuh masanya, sedangkan tiket kan belum tentu khusus buat supporter semuanya kan. Kayak pas kongres kemarin di Bandung kan berbagai macam kereta di. Kalau kongres, waktu kongres kan itu baik di Jakarta atau di Bandung itu kita memang langsung nego ke PT KAI. Tapi kalau untuk UWW yang ini kan
relatif lebih sedikit, katakanlah karena kuota away kan sedikit. Mereka masing-masing biasanya away-nya nggak pakai kereta, bis. Jadi masing-masing tribun misalnya punya kuota 2 bis, ya udah buka 2 bis gitu mereka. Away Lamongan kemarin sempat ikut gak, Jak? Kenapa? Away yang ke Lamongan yang dilarang terus akhirnya bonek tetap masuk dan akhirnya Lamongan dengan bonek dengan Surabaya damai itu sempat ikut? Ikut, tapi sebenarnya itu bukan larangan, itu himbauan aja, nggak ada larangan secara tegas waktu di Lamongan. Makanya beberapa teman-temannya kan nyampe sana juga gitu loh. Oh, jadi nggak ada blokade jalan ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Pagi pun nggak ada, artinya teman-teman ya tetap ada di sana. Dan kalau yang larangan kan kalau larangan itu seperti yang di Tuban Liga 2, itu benar-benar diblokade itu. Waktu di Tuban Liga 2. Itu tanpa bonek sama sekali, bonek nggak bisa masuk udah. Kalau di Lamongan nggak ada larangan, himbauan aja. Tapi akhirnya dapat tiket ya? Padahal kan itu Surajaya katanya cuma buat Persela. Seperti itu, tapi kan namanya di Lamongan sendiri kan juga banyak bonek. Salahnya seperti itu kan. Beli ya tetap masuk. Ada lah, banyak gitu. Kalau resminya memang nggak ada resminya. Tapi kan karena hubungan sudah sangat baik. Loh, sebenarnya hubungan dengan Lamongan itu baik-baik aja. Teman kan katanya belum, artinya kayak teman-teman Lamongan nggak pernah ke Surabaya, begitupun juga bonek gitu ya. Lamongan kan pernah main di Surabaya. Bukan yang 2000 berapa yang katanya ada ceritanya 15 tahun Lamongan belum pernah ke Surabaya, akhirnya dia ada supporter yang ke Surabaya gitu-gitu. Ya, benar kalau itu benar. Tapi kan proses kayak di ya nggak sama sih, tapi prosesnya sama kayak waktu sama Sulu, artinya beberapa senior berkunjung dan saling berkunjung dan lain-lain, ada berkomunikasi dan lain-lain. Tetap ada proses. Tapi kan langsung ujuk-ujuk dia teko berapa? Enggak lah. Enggak lah. Pasti ada teman-teman yang komunikasi dulu lah. Dalam artinya mungkin secara pribadi dulu, kelompok-kelompok kecil dulu, akhirnya diterima semuanya. Ya alhamdulillah. Iya. Apa meneh ya? Apa meneh, Cak? Kowe arep cerita apa, Cak? Pemain Persebaya favorit. Wes pertanyaannya aku golek bingung opo meneh. Yo kene nek gawe konten gak dikonsep sih. Iya, aku nggak pernah konsep. Mbak Dian itu ngomong, aku janji, ya pertanyaan tak kirim. Terus akhirnya ra usah lah ngobrol wae lah, karena aku berpikir mesti nyambung oke gitu loh. Ya benar. Kalau favorit susah banyak sih kalau favorit. Telu lah. Oke ya. Dulu Pak, sekarang. Iya. Terlalu lebar skupnya. Iya. Zaman iki lah, 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir, Persebaya baru 3 tahun ini. Maksud toh? Termasuk IPL? Enggak lah. Ya ngomongnya 2017 lah, Liga 2, 2018, Liga 1. Berarti Raiso nyebut Andi Firmansyah berarti yang kuwi. Nah, kalau nyebut IPL. Iya, kalau nyebut IPL ada Andi. Berarti ya 3 tahun terakhir lah dari Liga 2. 3 tahun terakhir. Apa ya? Sing main Liga 2 dulu terus sekarang isih neng di tim Irfan Jaya. Oh, dia emang benar-benar enggak itu ya? Enggak dibuat, maksudnya enggak dilepas ya? Dipertahankan. Harga cocok. Oke, terus apa nih? Coba nih. Rongkas lah. Irfan Jaya. Kalau sekarang saya sih seneng pemain muda kayak Rizky Ridho gitu. Dia bibit alumni Persebaya. Maksudnya
Dari Persebaya Junior. Internal. Betul. Oh, internal ya ya. Anak buahnya Mat Halil dia, di klubnya Mat Halil. Mat Halil kan punya klub internal ya, dia alumninya. Evan itu juga Mat Halil ya? Siapa? Evan Dimas itu produknya Mat Halil juga? Dia produknya Mursyid. Oh, Mursyid. Ya. Terus anaknya Bejo termasuk salah satu yang favorit? Favorit. Dia salah satu favorit. Terus apa mana? Pertanyaan gue ngaco aja, sorry aku bingung aku sebenarnya aku kepikiran gini, aku janjian karo kowe kan biasa sampean di cok 2 cok 3 loh, aku mikir oh bar cok 3 tak ulek iso iki sebenarnya, cuman aku wah wis kadung janji Senin ya wis lah ayo gitu. Apa ya? Kalau nggak saya harus nyebut nama Ruben Sanadi. Ruben Sanadi. Kenapa, Cak? Apa ya? Skillnya oke, katakanlah udah lah, namanya juga level timnas dia ya. Leadership-nya keren. Di luar maupun di dalam lapangan. Dia orang yang religius. Oh. Keren, Ruben. Dia itu Papua ya? Siapapun. Papua ya? Iya, Papua. Tapi rumahnya kan di Bekasi kan. Masih ada berapa Papua? Kan 2 musim lalu atau 2 musim yang lalu Persebaya disebut Papua sentris itu. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang masih ada, masih tetap bisa ya? Masih ada Kambuaya itu. Terus ini posisi piro Cak kemarin Cak? Seri lawan Persik terus sempat kalah ya? Nomor 4 dari bawah. Kenapa Cak sulit menang? Terlalu tinggi kah pressure teman-teman supporter di GBT itu untuk Persebaya sehingga susah menang? Sebenarnya bukan pressure. Kalau ngomong terlalu tinggi pressure kan nanyanya mesti ke pemain atau pelatih ya. Kalau apa ya? Saya sendiri nggak ngerti. Apa? Aku dulu pernah dengar cerita sih, maksudnya Persebaya itu salah satu tim yang nggak pernah Azrul itu nggak pernah mau diajak main-main gitu loh maksudnya. Apakah itu faktor yang menentukan memungkinkan bahwa pantesan nggak pernah menang di kandang? Apakah mungkin ya? Gue nggak ngerti juga sih kayak gitu loh. Tapi katanya Azrul itu nggak pernah diajak main, nggak pernah mau diajak main gitu. Ya soalnya beberapa pertandingan terakhir kan selalu susah menang di kandang ya. Ya, faktornya juga kadang-kadang aneh gitu. Artinya dengan katakanlah penguasaan permainan atau apapun itu juga susah juga, nggak ngerti kan. Aku itu kapan itu ya ke GBT yang ada pengajiannya Cak Nun itu. Emang sekrodit itu ya. Aku itu ngantri harus keluar jam 1 itu baru keluar parkiran. Ya memang kan jalannya masih satu. Jadi setiap match Persebaya itu selalu kayak gitu. Kalau full ya seperti itu. Kalau full seperti itu. Iya. Makanya ini Piala Dunia kalau di sana rasanya aku ya juga agak aneh juga. Kalau melihat akses ya. Jadi katanya mau ada tol ditembusin ke situ. Iya, tapi belum jadi. Flyover sih, bukan tol. Flyovernya habis turunan tol. Ya semoga aja cepat jadi lah. Iya, aku kemarin tuh ya pertama kali masuk stadion GBT kan, sudah ya gini banget dan ternyata emang gede banget ya. Maksudnya kalau di GBK kan kesannya nggak terlalu gede karena gimana ya, kalau GBT gue ngerasanya kayak nggak tahu lebih tinggi gitu, lebih lebar gitu. Berapa sih GBT? Tinggi yang jelas. Iya, lebih tinggi ya kayaknya. Berapa sih? Iya, kapasitas 50-an lebih. 50, tapi nanti kalau single seat sekitar 44 atau 45 gitu. Kalau single seat ya. Oke. Ini mestinya bulan Agustus nanti udah mulai dipasang, kalau sesuai jadwal ya.
Tapi karena pandemi ini nggak tahu dana-dananya mungkin. Artinya single seat itu tinggal di bor terus pasang skrup ya? Nggak mungkin bongkar cor-coran kan? Oh enggak, itu kan memang harusnya sudah apa kayak wis disiapke gitu loh, buat kursi gitu loh. Oke, Cak, kowe meneng enak sing arep disampaikan meneh enggak, Cak? Saya sudah mulai bingung, 30 menit lebih. Yang disampaikan sukses buat info supporter, jangan sampai ke banned lagi, diperbanyak konten YouTube-nya, karena generasi sekarang kan seneng lihat visual ya. Oh iya, maksudnya? Kalau menurutku, karena aku ngelihatnya setiap seluler jualnya ada paket YouTube. Oh iya. Apa itu kan indikasi bahwa pemakainya akan lebih banyak. Tapi nggak ngerti secara real. Iya, terutama Excel ya. Excel kan ada gratis YouTube. Cak, terima kasih obrolannya ya. Ya. Sorry tak siap. Sorry tak todong ya. Sukses buat teman-teman di Surabaya, Cak. Sama-sama, terima kasih. Ya, suwun Cak Abimo. Ya.